Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam walladzi ja'ala fihi khairal layal wal ayyam. Summa assalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa huwa khairul anam, amma ba'du. Pemirsa sahabat Kementerian Agama Kota Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang tentunya di bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan suci Ramadan. Tentunya perlu kita perhatikan bagaimana ibadah kita, keseharian kita selama bulan suci Ramadan. Salah satunya yaitu membangun keluarga yang sakinah. Pada bulan suci Ramadan ini seperti apa? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menjadi keluarga yang sakinah selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, landasan utamanya adalah sebuah cinta. Cinta menjadi landasan utama ketika seseorang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang penuh dengan romantisme, keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Karena tentu Nabi mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi mengatakan tentunya menikahlah dengan orang yang tentunya kau cintai dan ia mencintaimu, dan orang yang tentunya subur. Nabi mengatakan, sungguh aku bangga, bahagia kelak pada hari kiamat umatku itu banyak. Hadis ini tentunya tadi menunjukkan tentang bahwa ternyata ketika orang itu ingin menikah perlu adanya landasan, dasar. Apa itu? Sebuah cinta. Hal ini juga tadi senada dengan apa yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dari surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah ciptakan bagi kalian tadi berpasang-pasangan dari kalangan kalian sendiri. Tujuannya apa? Agar ada sebuah tadi ketentraman hati, ketenangan jiwa yang disebut dengan sakinah. Kemudian ditumbuhkan di antara kalian yang namanya mawaddah, sebuah cinta dan rahmah, kasih sayang. Dua dalil ini menunjukkan pentingnya tadi cinta dan kasih sayang dalam melandasi sebuah keluarga. Kalau keluarga tadi tidak ada yang namanya cinta, tidak ada yang namanya kasih sayang, tidak akan pernah tercipta yang namanya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah. Bagaimana tentunya tadi membangun keluarga yang sakinah? Simple. Kementerian Agama tentunya sudah merumuskan dan memformulasikan itu. Dalam sebuah konstruksi keluarga sakinah ada atapnya yang disebut dengan kemaslahatan, ada 5 pilarnya, kemudian juga ada 3 pondasinya. Nah, perlu kita bahas di sini satu persatu. Yang terpenting tadi atapnya itu adalah sebuah kemaslahatan, kepentingan bersama yang diambil. Jangan sampai tentu tadi kepentingan pribadi atau cenderung ya kita egois, arogan, tidak memikirkan pasangan kita, merasa rugi ya atau merasa beruntung ketika misalkan kita mendapatkan uang, mendapatkan tadi misalkan harta, tidak ingin dibagi dengan istrinya atau tidak ingin dibagi dengan anak-anaknya. Jadi yang dilandaskan bukan kepentingan bersama, bukan kemaslahatan bareng-bareng, melainkan kemaslahatan pribadi. Nah, sedangkan tentu tadi atap daripada keluarga itu adalah kemaslahatan. Yang dipentingkan dan diutamakan seharusnya adalah keluarga seluruhnya. Pertama tadi istrinya ataupun tadi suaminya, yang kedua baru tadi anak-anaknya. Nah, sehingga tadi ketika atapnya ini sudah tentu ada, maka itu semua akan menaungi dari panasnya terik matahari, dari dinginnya udara, dari tadi curah hujan yang tinggi. Tentu tadi tidak akan ada yang basah, tidak akan ada yang kepanasan karena tertutupi oleh atap tersebut. Itu rumah ya, membawa kebahagiaan. Kemudian tadi ada pula tadi pilar-pilarnya. Salah satunya pilarnya itu adalah dilandasi dengan sebuah cinta, kasih sayang. Ya. Kemudian ada muasyarah bil ma'ruf. Ada juga bagaimana kita tentunya tadi berpasang-pasangan. Nah, berpasangan saya ingin membahas sedikit.
Berpasangan itu bukan harus tentunya dengan orang-orang yang sama-sama sempurna. Bisa jadi kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita dilengkapi oleh kita, dan sebaliknya, kekurangan yang ada dalam diri kita dilengkapi oleh pasangan kita. Maka ketika berpasangan pasti ada yang kurang dan ada yang lebih. Sama. Kalau kita lihat contohnya misalkan sebuah colokan, mana tadi yang disebut dengan colokan, mana yang disebut dengan yang mana dicolokan gitu, panyolokna tsunama gitu kan. Nah, itu yang perlu tadi kita lihat. Kalau dua-duanya sebagai colokan, ya sulit, tidak ada yang bisa tercolok gitu kan. Kalau sama-sama dua-duanya pencolok, ya susah kan. Nah, maka tadi ada yang menjadi pencoloknya, ada yang dicolok gitu ya. Nah, begitupun tadi ketika kita membahas terkait dengan pondasi, ada keadilan, ada keseimbangan, ada pula yang disebut dengan tadi kesalingan. Saya ingin membahas konsep kesalingan. Dalam keluarga penting membahas terkait dengan kesalingan ini. Contoh dalam bulan suci Ramadan saat ini, ya. Ketika tadi ayah sedang tentunya mencari nafkah di luar sana untuk keperluan berbuka, ya wajar. Istrinya tentu tadi menyiapkan berbukanya, memasak, menyiapkan tadi daripada hidangannya, kan begitu. Anak-anak juga bisa membantu ketika itu, ya, membantu daripada untuk makanan berbuka, takjil. Atau kesalingan juga bisa dalam suatu perbuatan, dalam suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bergantian. Misal, ketika tadi istri sedang menyiapkan untuk hidangan pembuka, ya, ayahnya bisa nanti untuk menyelesaikan, membereskan, merapihkan daripada barang-barang seperti piring, mangkuk, ya, setelah selesainya tadi berbuka. Artinya dia yang mencuci, dia yang tentunya tadi membersihkan, ya, itu ayahnya atau suaminya. Ini yang disebut dengan konsep kesalingan. Jadi saling. Karena terkadang ketika orang mementingkan diri sendiri, yang tadi saya bilang kepentingannya pribadi, ujung-ujungnya disitulah tadi akan saling mengandalkan. Ini tugas kamu, udah urus saja olehmu. Ini tugas saya, ini baru urusan saya. Dan akhirnya ketika tadi tugas itu saling mengandalkan, itulah yang akan menjadi sebuah percikan permasalahan. So, ketika tentunya tadi ingin membangun keluarga yang sakinah, dibangun tentunya dengan pondasi yang landasannya kuat, yang dengan istilah tadi konsepnya kesalingan, ya, disebut dengan istilah al-mubadarah, ya. Konsep kesalingan ini penting dalam sebuah keluarga yang disebut dengan keluarga yang sakinah. Nah, kemudian yang kedua, itu juga kita harus betul bisa memahami bahwa yang namanya tadi keluarga yang sakinah tidak mungkin tidak dibangun dengan sebuah komunikasi. Bagaimana membangunnya? Kalau tidak ada komunikasi, maka penting membangun komunikasi efektif dengan pasangannya. Saling tentunya bertanya, mau buka dengan apa? Gitu kan? Kemudian nanti mau sahurnya dengan apa? Gitu. Nah, itu dibuka, dibangun komunikasinya. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah terkait dengan hak dan kewajibannya. Mana tuh kewajiban suami, ya kan, sebagai kepala keluarga? Oh, tentunya mengajarkan, mengayomi. So, itu suami ya sebagai pemimpin mengajak tadi istri dan anaknya untuk sama-sama bertadarus Al-Quran di rumah, memiliki target. Itu selama bulan suci Ramadan ditarget. Kemudian ayahnya mengajak berikut tadi dengan anak-anaknya, dan istrinya juga diajak untuk berangkat misalkan ke masjid, menunaikan ibadah taraweh. Nah, itu kewajiban si ayah. Ya, kewajiban ayah itu mendidik dan menjaga yang namanya keluarga. Nah, sedangkan kewajiban daripada istri tentu menaati pada suami. Ketika suami ada kekurangan tenaga terkait untuk menyiapkan yang namanya bukaan ataupun sahuran, silahkan dibantu itu oleh istri. Nah, kemudian yang keempat, ya, terkait dengan tadi ekonomi keluarga. Nah, ini yang terkadang beberapa orang sering sekali ya ribut atau bertengkar selama bulan suci Ramadan, tidak dapat yang namanya memenuhi finansialnya. Nah, ini juga nanti perlu didukung oleh yang namanya komunikasi. Selama bulan suci Ramadan bukan berarti kita tentunya harus berpesta pora ketika hari pertama berbuka. Segala hal dibeli,
ya. Mulai dari cendolnya, mulai dari kolaknya, mulai dari tadi kroketnya, bikolosornya, semua itu dibeli. Dengan tujuan apa? Ini hari pertama berbuka. Pada akhirnya apa? Ternyata uangnya kurang. Esok hari untuk sahur tidak ada. Nah, ini yang bermasalah. Seharusnya di-manage dengan baik. Ada yang namanya manajemen keuangan keluarga. Mana kebutuhan, mana keinginan. Itu sebagai landasan. Ya. Adapun tentunya tadi dalam keluarga yang sudah ingin dibangun tadi menjadi keluarga yang sakinah, kemudian penuh dengan yang namanya cinta atau mawaddah dan juga kasih sayang, penting kita membangun sebuah relasi. Ada 3 relasi tentunya yang dibangun. Yang pertama, relasi antara tadi suami dengan istrinya, kemudian suami dengan Tuhannya, istri dengan Tuhannya. Maka disebut dengan istilah segitiga cinta. Ini istri, ini suami sebelah kanan. Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah di atas. Ketika tadi ingin membangun keluarga yang berdasarkan ketuhanan, ya, seharusnya tadi suami istri ini ketika ingin semakin dekat dengan pasangannya, harus keduanya semakin dekat dengan Tuhannya. Kalau semakin dekat dengan Tuhannya, ke atas terus. Ketika terus ke atas mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis dia akan semakin dekat. Ya. Istrinya banyak berzikir, suaminya juga banyak berzikir, istrinya baca Quran, suaminya juga baca Al-Quran, puasanya juga mantap. Itu akan terus dua-duanya naik ke atas. Semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin dekat dengan pasangannya. Tapi justru sebaliknya, ketika tadi tidak dibangun dengan landasan itu, tidak ada segitiga ketuhanan yang segitiga cinta yang dilandasi oleh keduanya, maka keduanya akan semakin jauh. Suami tidak pernah baca Al-Quran, istrinya baca Quran, istrinya ke atas, dekat dengan Tuhannya. Tapi suami terus jauh, maka akan jauh juga dengan pasangan, jauh juga dengan Tuhannya. Apalagi dua-duanya. Istri tentu tadi tidak mau baca Quran juga, suami juga tidak mau berzikir, terus ke bawah. Semakin jauh tadi dengan Tuhannya. Nah, inilah yang bahaya. Maka selama bulan suci Ramadan, seharusnya tentu kita tadi membangun segitiga cinta ini semakin terus ke atas, dekat dengan Tuhan kita, niscaya dekat pula dengan keluarga kita, dekat pula dengan pasangan kita. Itulah mungkin ya beberapa kaitan tentunya tadi kiat-kiat menjadi keluarga yang sakinah selama bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan ya, ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Gapai ridha Allah, gapai keberkahan, dan tentunya tadi bulan ini disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan keluarga kita tetap terjaga dari segala tentunya mara bahaya, dari segala tentunya godaan-godaan ya selama bulan suci Ramadan, dan kita juga tentunya mendapatkan daripada hasil ya pada bulan suci Ramadan ini yang disebut dengan wahasil maqasidana. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.